Bumbu Yoshinoya-nya mana? Aneh nih mah, beef slash ditempelin stiker Yoshinoya doang. Dulu beli di sini belum ada setahun udah dimarinasi bumbu Yoshinoya. Ini kenapa cuman beef slash aja? Nyusahin banget sih jadi pedagang. Kalau nggak deh cancel orderannya, jangan maksain kirim yang bukan pesanan. Parah. Nah ini ada yang komen kayak gitu ya. Di aplikasi online ya. Jadi punten ya kak, yang belum tahu. Jadi kita itu jual perdagingan-dagingan yang di toko itu ada dua macam. Yang udah dimarinasi sama yang belum dimarinasi. Nah kebetulan kalau hari-hari biasa memang kita nyediainnya yang belum dimarinasi. Kalau yang udah dimarinasi itu biasanya di hari-hari dekat hari raya kayak gitu. Kok bisa sih ada tulisan-tulisan kayak shortbread, Yoshinoya, sabu, atau gyudon, teriyaki, sukiyaki, tapi gak ada bumbunya. Jadi itu tuh tergantung jenis daging kak. Jadi emang kalau misalnya kita beli daging, yang ideal itu dagingnya itu bukan tulisan daging slice aja gitu, tapi ada tulisan juga sabu, sukiyaki, teriyaki. Itu tuh buat nunjukin jenis dagingnya itu pas buat dimasak apa, atau mungkin kakaknya pengen yang panjangnya seperti apa, ketebalannya seperti apa kayak gitu ya kak. Nah kayak misalnya contoh teriyaki, ini udah gak ada bumbunya ya kak gitu. Kalau misalnya kakaknya mau dibumbuin, kakaknya boleh beli di toko kita itu banyak ya, ada yang Del Monte, terus ada Prima Agung, terus ada Sauri, ada juga dari Mytest kayak gitu ya kak. Jadi kami minta maaf, harusnya ketika kakaknya waktu itu pesan di toko kami itu ngejelasin ke kakaknya kayak gitu. Kalau misalnya di kita memang itu jenis daging tapi belum dibumbuin, kami minta maaf ya karena udah menyusahkan kakak, jadi kakaknya harus bikin atau beli lagi bumbunya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bermaksud kita kayak gitu ya. Aku jelasin aja ya jenis daging sekarang yang ada di toko. Sebelumnya emang ada yang Yoshinoya, cuman kita lagi kosong, yang Yoshinoya lagi habis, jadi kita jelasin yang ada aja. Tapi yang dimarinasi di kita nggak ada ya kayak gitu. Nih yang pertama itu teriyaki. Jenis daging teriyaki itu dia itu persegi panjang tapi oval bentuknya. Terus ini tuh ketebalannya 2 mm. Nah terus kalau misalnya yang sukiyaki ini bentuknya kotak-kotak kayak gitu, kotak-kotak besar kayak gitu, dan ini ketebalannya 1 mm, jadi lebih tipis daripada yang teriyaki. Dan memang daging teriyaki itu cenderung lebih tebal kayak gitu ya. Di kita juga sebenarnya yang teriyaki dan sukiyaki ini tuh ada dua jenis, ada yang premium sama yang medium kayak gitu. Tapi yang mediumnya kita lagi kosong. Terus kita ke yang selanjutnya, di sini ada sabu. Nah kalau sabu di kita itu ada 3 sebenarnya, ada yang ekonomis, ada yang medium, sama yang premium. Tapi yang medium di sini kayak gini nih ya, ini kita ada, dan ini tuh sedikit ada lemak ya, dagingnya cenderung lebih banyak. Bentuknya itu panjang-panjang kayak gitu. Nah kalau misalnya yang premium, kita bisa lihat di sini ya. Nah kalau premium itu ini sebenarnya panjang-panjang ya, cuman ini diputar-putar terus ditekan kayak gitu. Nah ini yang gak ada lemaknya, ini premium punya kayak gitu ya. Jadi punten kakaknya jangan salah paham dulu, kita nggak bermaksud menipu, tapi emang itu jenis dagingnya tapi belum dibumbuin kayak gitu ya. Kalau kakaknya mau dibumbuin, monggo silakan, kakaknya boleh bumbuin sama kakak sendiri ya. Ini yang sabu slash E yang 500 tuh, bagus ya, nggak ada lemaknya. Terus yang paling bagus, yang paling mantep itu shortbread. Emang harganya agak tinggi walaupun berlemak. Ini tuh di daging perut sapi bagian bawah kayak gitu ya, karena di perut sapi itu banyak serat dan lemaknya. Oke. Nah